Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini bersama-sama dengan Ibu mau belajar bab 5 teladan tokoh Alkitab. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami diberi kesehatan, kami mengucap syukur Tuhan untuk orang tua kami, untuk guru kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami mau belajar, kami menyerahkan pelajaran kami hari ini. Amin. Untuk bab 5, seperti Ibu katakan tadi, teladan tokoh Alkitab, kita bagian A. Ayat Alkitab kita didasari dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Kita belajar tentang tokoh yang bernama Daud. Nah, sedangkan di dalam kitab Ester, kita juga belajar tentang siapa itu Ester. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 52, kita juga belajar tentang tokoh Alkitab dan bagaimana kita mengasihi dan melayani Tuhan. Siapa saja tokoh Alkitab yang memberikan teladan kepada kita. Nah, Efesus pasal 4 ayat 32, Kolose pasal 3 ayat 14. Namun, saat ini Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak dari 1 Samuel, itu bercerita tentang Samuel yang mengurapi Daud untuk menjadi raja. Taurat adalah 5 kitab perjanjian lama dari kitab Alkitab Kristiani, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan terakhir adalah kitab Ulangan. Ini adalah kitab perjanjian dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Taurat yang disebut dengan Taurat. Nah, ini dipelajari oleh orang-orang Yahudi saat itu. Nah, di sini juga ada cerita tentang siapa saja yang belajar Taurat, tokoh-tokoh yang belajar tentang Taurat. Yesus pun juga belajar tentang Taurat yang diajarkan oleh ayahnya yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini mengajarkan Taurat kepada Yesus itu sejak Yesus kecil. Sama halnya anak-anak ketika belajar tentang iman percayanya kepada Tuhan, itu orang tua lebih dulu mengajarkan melalui keluarganya. Di dalam keluarga itulah diajarkan tentang imannya percaya kepada Tuhan. Nah, saat ini dalam pelajaran kita belajar tentang Taurat yang diajarkan saat itu kepada kepada Yesus oleh orang tuanya, yaitu yang bernama Yusuf, yaitu ayahnya. Nah, di sini selain Yusuf mengajarkan tentang Taurat, Yusuf juga mengajar anaknya yang bernama Yesus ini untuk juga mengenal lingkungannya. Nah, di sana Yesus diajarin bagaimana ayahnya bekerja. Sedangkan pekerjaan Tuhan Yesus ini, ayahnya Tuhan Yesus adalah tukang kayu. Nah, siapa tadi ayahnya? Yusuf. Yusuf bekerja sebagai tukang kayu, yaitu memahat kayu supaya terbentuk satu buah meja, pintu, almari. Nah, itu terus kursi, itu namanya tukang kayu karena membuat sesuatu yang belum ada itu menjadi ada. Contohnya ya seperti tadi, membuat bangku dari kayu, membuat kursi dari kayu, ya. Itu pekerjaan seorang tukang kayu. Sama halnya yang dilakukan oleh Bapak Yusuf, yaitu ayah dari Tuhan Yesus. Dan selain itu juga mengajari tentang isi Alkitab yang diajarkan tadi apa? Tentang Taurat,
Nah, Taurat tadi ajaran-ajarannya yang disampaikan oleh ayahnya atau orang tuanya kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan anak-anak sendiri? Apakah anak-anak juga diajarin bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya membaca Alkitab oleh orang tua kita? Nah, kalau ibu dulu juga diajari bagaimana kita belajar tentang Alkitab. Ketika kecil diajak orang tuanya ke gereja, dan di sana kita juga ada sekolah minggu untuk belajar tentang apa itu hukum Taurat, apa itu isinya Alkitab, itu yang disampaikan oleh gurunya kepada Bu Naomi. Nah, begitu juga ibu harapkan anak-anak belajar Taurat, belajar iman percayanya kepada Tuhan itu melalui orang tua masing-masing di rumah. Yang ibu ajarkan di sini bagaimana kita taat kepada orang tua kita, bagaimana kita mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan yang disampaikan oleh orang tua kita. Bagian B, kita akan belajar tentang ayah mendidikku. Nah, apa pekerjaan ayah atau ibu kita? Di mana ayah dan ibu kita bekerja? Ada contoh teman-teman kita yang bernama Nita. Nita, ya, ayahnya bernama Ricardo. Ayahnya bekerjaannya memimpin ibadah di gereja setiap hari Minggu. Nah, ia juga berkhotbah. Artinya sama halnya pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan atau pendeta. Ia juga mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi orang yang membutuhkan pertolongan, juga mendoakan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Itu pekerjaan Bapak Ricardo atau Pak Ricardo yang memiliki pekerjaan atau disebut sebagai seorang pendeta. Nah, berbeda juga dengan ayahnya Tino. Tino ini setiap hari ayahnya bekerja di tengah laut. Kalau bekerja di tengah laut artinya bekerja sebagai seorang nelayan karena menangkap ikan, ya, menangkap ikan dengan jumlah yang sangat banyak, itu namanya nelayan. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Kita juga memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ayah dan ibu anak-anak itu berbeda-beda pekerjaannya. Sedangkan Yusuf, ayahnya Yesus tadi, bekerja sebagai tukang kayu. Nah, ayah Yesus adalah bekerja sebagai tukang kayu dan juga orang yang taat akan perintah Allah. Nah, pada suatu saat, ya, ini kita berlanjut dengan Samuel. Nah, Samuel ini adalah seorang imam bagi bangsa Israel, dan saat itu bangsa Israel mendesak kepada Imam Samuel untuk meminta seorang raja. Namun saat itu Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja. Nah, tetapi Daud adalah anak Isai di sini, ya. Ia tinggal bersama dengan ayah dan saudara-saudaranya. Dia tinggal di Bethlehem, dan setiap hari Daud bermain kecapi di padang rumput bersama dengan menggembalakan domba ayahnya. Nah, Daud tidak takut terhadap apapun, dan setiap hari dia menyanyi menggunakan kecapi. Kecapi itu alat musik yang dimiliki oleh Daud yang dimainkan saat itu. Nah, ia seorang yang sangat riang dan penurut, menurut setiap perintah orang tuanya untuk dilakukan oleh Daud. Nah, Daud juga anak yang sangat baik. Saat itu, ya, Daud selalu menaati ayahnya dan menghormati mereka, juga ibunya. Nah, Raja Saul saat itu tidak patuh kepada Allah, sehingga Allah memilih Daud untuk menjadi raja setelah Saul. Saat itu Daud diurapi oleh Imam Samuel, ya.
untuk menggantikan Raja Saul. Dan Raja Daud adalah orang yang saat itu taat kepada Allah, dan Allah memilih Daud menjadi Raja Israel dan menggantikan Raja Saul. Raja Daud begitu taat kepada Allah, Daud sangat takut kepada Allah, dan dia saat itu juga pernah berbuat dosa, tetapi Daud meratapinya atau mengakui dosanya, ya. Daud mengakui dosanya dan Tuhan Allah mengampuni dosa yang dilakukan oleh Daud, dan Daud dijauhkan dari dosa. Nah, Daud menjauhkan bangsa Israel dari patung-patung berhala. Karena apa? Karena Daud mau mengajak bangsa Israel untuk taat dan setia kepada Tuhan dan membangun bait Allah, dan ia memelihara kemah suci selama hidupnya. Bagian C, kita akan belajar mengutamakan ayah dan ibu kita. Nah, di sini ada contoh cerita teladan Alkitab, yaitu Imam Eli. Imam Eli ini orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Namun, dua anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas, ini anaknya suka melawan Imam Eli. Jadi, setiap hari Imam Eli memberikan korban persembahan pengampunan dosa kepada Tuhan, supaya anak-anaknya diberi pengampunan dosa, diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Karena apa? Setiap hari anak Imam Eli ini selalu berbuat dosa, melakukan dosa, dan mereka juga baik di rumah maupun di rumah Tuhan, anak-anak Imam Eli ini tidak taat sama Imam Eli. Nah, orang Israel datang membawa korban persembahan, korban sembelihan kepada Tuhan, tetapi Hofni dan Pinehas ini dia tidak ikut berdoa kepada Tuhan, tetapi dia berbuat dosa. Dia mengambil persembahan, korban persembahan itu, lalu cepat-cepat dimakannya. Nah, itu adalah perbuatan dosa. Kalau bisa dengan bahasa kasarnya itu mencuri tanpa permisi, karena mengambil sesuatu tanpa permisi. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Makanya Imam Eli mengajarkan hal yang baik kepada Samuel saat itu, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa tetapi Hofni dan Pinehas selalu mengambil kurban yang sudah dipersembahkan atau dikhususkan untuk Tuhan, dan mereka tidak mendengarkan nasihat ayahnya, yaitu Imam Eli. Nah, kita masuk kepada Ester. Nah, Ester ini tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama juga. Dia memiliki paman yang bernama Mordekai. Nah, Ester dibesarkan oleh Mordekai sampai bertumbuh dewasa, dan suatu saat, suatu hari, karena cantik parasnya Ester, ya, Ester terpilih menjadi seorang ratu, ya, yang menjadi istri Raja Ahasveros. Dan Mordekai meminta untuk menghadap Raja Ahasveros, dan Mordekai mengetahui niat jahat dari Haman. Nah, Haman ini merancangkan atau berencana untuk memusnahkan Ester dan Mordekai. Tetapi mereka semua karena taat kepada Tuhan, ya,
Esther memohon kepada raja untuk melindungi bangsa Yahudi, dan Esther mengorbankan dirinya. Jika sesuatu terjadi kepada Esther karena mau membela bangsanya, maka Esther berserah kepada Tuhan. Sekalipun Esther harus mati untuk bangsanya, dia rela. Karena apa? Dia mau membela bangsa Yahudi untuk tetap setia kepada Tuhan, ya. Karena Esther mau melindungi orang-orang atau bangsanya saat itu. Nah, Esther tidak dapat menghadap raja kalau saat itu tidak dipanggil, tetapi Esther tetap mau bertemu dengan raja apapun konsekuensinya ataupun apapun yang akan terjadi pada diri Esther. Tetapi raja mempersilahkan Esther untuk berbicara, dan akhirnya permohonan Esther untuk melindungi bangsanya dikabulkan oleh Raja Ahasveros. Berkat Esther, bangsa Yahudi selamat dari rencana, ancaman atau kejahatan Hanam. Ya, Hanam adalah tentara panglima di kerajaan Ahasveros, dan di sana ia ditakuti oleh banyak orang. Tetapi paman Mordekai atau pamannya Esther, dia tidak taat dan tidak tunduk kepada Haman. Karena apa? Haman adalah orang yang sangat jahat. Nah, ia tidak takut mati karena apa? Demi bangsanya, demi bangsa Yahudi. Terlebih lagi, bangsa Yahudi telah berdoa dan berpuasa meminta petunjuk Tuhan agar Tuhan memberkati Esther atas keputusannya untuk menghadap kepada raja, dan akhirnya raja memberikan kesempatan untuk Esther untuk berbicara. Nah, apakah kamu juga merasa malu dengan pekerjaan ayahmu? Nah, apa juga kamu merasa malu dengan orang tuamu, keberadaan orang tuamu, atau karena orang tuamu dari keluarga yang kurang mampu? Atau kamu akan menjadi orang yang sombong karena orang tuamu sangat kaya? Nah, itu tidak boleh terjadi pada kita. Apapun keberadaan orang tua kita, kita terima dengan penuh ucapan syukur. Baik kaya, miskin, sederhana, itulah berkat yang Tuhan dapat kita nikmati, dapat kita rasakan di dalam keluarga kita. Baik kemewahan maupun kekurangan, keterbatasan, itu adalah berkat Tuhan yang disiapkan, diberikan untuk kita. Maka janganlah kita melawan nasihat orang tua, ya. Dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-1 yang bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena haruslah demikian. Nah, ayatnya yang kedua bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, itu dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kalau ibu tanya ayatnya yang ke-1 saja, anak-anak bisa menjawab mulai dari kata, hai anak-anak, taatilah ayahmu dan ibumu, karena haruslah demikian. Setelah berjalan sangat jauh, Yusuf dan Maria baru menyadarinya bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka. Maka mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Nah, setelah 3 hari atau 3 hari kemudian,
mereka baru menemukan Yesus yang ada di bait Allah saat itu. Nah, Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama. Ada ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, dan mereka semua mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan. Dan Yesus bertanya jawab kepada mereka, ya. Dan mereka juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Mereka saling bertanya jawab. Dan ketika orang tuanya melihat, tercenganglah mereka atau kaget, heran. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku akan cemas, ya, dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" Tuhan Yesus bertanya kepada ayah dan ibunya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku atau di dalam bait Allah tadi?" Ya. Nah, itu ditulis dari kitab Lukas pasal 2 ayat 48 sampai 49. Apakah salah jika Yesus terus-menerus belajar Taurat? Ya. Tuhan Yesus di sini dikatakan belajar Taurat di bait Allah. Tentu saja tidak, ya. Yesus adalah Allah. Perkataannya juga benar. Tidak pernah ada yang salah. Tempatnya adalah di bait Allah. Tetapi Yesus tetap menaati Yusuf sebagai orang tuanya dan Maria sebagai ibunya. Ia sangat menghormati kedua orang tuanya yang sudah, ibunya yang sudah melahirkan dia dan membesarkan dia, ya. Nah, dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat 52, ya. Lukas pasal 2 ayat 52 akan Ibu bacakan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, begitu juga kalau kita mau dihargai orang lain, kita lebih dulu menghargai orang lain. Kita harus menghormati orang lain supaya orang lain juga menghormati kita. Bagaimanapun bentuknya orang itu, bagaimanapun keberadaan orang itu, kita harus menghormati mereka. Kita harus menaati, menghormati orang tua kita. Kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah memberikan pengajaran kepada kita untuk taat kepada orang tua, bahkan taat kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni dosa pelanggaran kami, Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau, taat kepada Engkau, hormat kepada orang tua, mendengarkan nasihat-nasihatnya, menaati perintah-perintahnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.